Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imran, calon guru penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, yang membersamai saya pada kesempatan ini Ibu Guru Hebat, Ibu Baik Heni Artini SPD. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir kucing dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik. Adapun tahapan-tahapan dalam praktek pada kesempatan ini, yang pertama pra-observasi, kemudian yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Pada kegiatan pertama, yaitu pra-observasi, saya sebagai supervisor akan melakukan percakapan berbasis kucing bersama rekan sejawat saya, Guru Hebat, sebagai subjek yang akan diobservasi, yang mana percakapan dalam tahap ini bertujuan untuk menggali informasi awal bagaimana seorang guru atau beliau ini akan menyampaikan rencana pengembangan diri yang akan diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu, kegiatan percakapan kucing pra-observasi kami seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Guru. Mohon maaf Bu Guru meminta waktunya. Apakah Bu Guru ada kesibukan hari ini? Alhamdulillah hari ini kebetulan di kelas saya ada jam pertama PJOK Pak Guru. Jadi saya bisalah ngobrol-ngobrol sama Pak Guru untuk kegiatan ini. Baik ya, terima kasih Bu Guru. Langsung aja nih Bu Guru. Jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan pra-observasi ya Bu Guru, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Guru, ya, dengan tujuan untuk sama-sama ya berusaha mengembangkan kompetensi mengajar kita sebagai pendidik, dan untuk melihat nanti bagaimana kesiapan Bu Guru pada proses KBM nantinya. Jadi Bu Guru bisa bercerita ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja Bu Guru nih, nggak usah kita tegang-tegang, dan mudah-mudahan ini tidak membebani Bu Guru, supaya apa yang kita harapkan nanti bisa tercapai. Oh ya Bu Guru, dari obrolan kita ini kira-kira kalau yang Bu Guru harapkan dari setelah kita ngobrol ini apa? Baik Pak Guru. Nah, jadi yang ingin saya harapkan Pak Guru setelah proses pembelajaran di kelas nanti selesai, kita dapat sharing. Kita dapat sharing pendapat tentang bagaimana persiapan saya dari awal sampai akhir proses pembelajaran, mulai dari pembuatan perangkat pembelajaran sampai penerapannya di kelas. Nah, termasuk sistem penilaiannya, sehingga nantinya saya bisa memperbaiki apa kekurangan-kekurangan dari KBM yang saya lakukan pada hari ini. Baik Bu Guru, mudah-mudahan ya harapan yang Bu Guru sampaikan tadi itu bisa saya bantu ya Bu Guru. Tapi kita sama-sama belajar ya, jadi saling berkolaborasi. Mudah-mudahan ke depan kita akan semakin maksimal untuk menjalankan tugas kita. Oh ya, kalau boleh tahu Bu Guru, materi apa yang akan Ibu Guru sampaikan nanti? Baik, untuk hari ini setelah melihat proses
program semester, saya hari ini belajar bersama anak-anak tema 2, yaitu selalu berhemat energi, dengan subtema 1, sumber energi. Lalu apa tujuan yang ingin dicapai dari materi tersebut? Ya, tujuan yang ingin saya capai dari proses KBM nanti salah satunya adalah yang pertama, melalui kegiatan membaca buku, siswa diharapkan dapat menjelaskan manfaat energi matahari yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, setelah melakukan percobaan sederhana, siswa-siswi saya bisa menyajikan laporan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Pak Guru kira-kira. Oke. Baik Bu Guru, dari tujuan yang Ibu Guru sampaikan tadi, kira-kira area pengembangan yang akan dicapai dari KBM nanti itu seperti apa? Ya, begini Pak Guru, jadi pengembangan yang saya harapkan bisa tercapai dari KBM nanti adalah yang pertama, mengembangkan kemampuan intelektual dengan menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami siswa, serta berinovasi dalam pembelajaran agar lebih kreatif dan menyenangkan di kelas. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kemandirian, keberanian dan bertanggung jawab pada diri siswa melalui kegiatan praktik pembelajaran di kelas. Seperti itu. Oke Bu Guru. Dan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang disampaikan tadi, di sini Bu Guru sudah tentu ya mempersiapkan segala sesuatunya untuk kelancaran KBM-nya nanti ini. Kalau boleh tahu apa saja yang Bu Guru sudah persiapkan gitu, atau strategi apa yang sudah Bu Guru siapkan untuk kegiatan nanti? Baik Pak Guru, seperti yang saya bilang tadi, jadi persiapan saya setelah melihat program semester, jadi saya menyiapkan materi seperti yang pertama menyusun perangkat pembelajaran mulai dari RPP, kemudian bahan ajar, media, LKPD, dan instrumen penilaian. Kemudian yang kedua, menyiapkan media berupa benda-benda konkret agar siswa bisa mempraktikkan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyiapkan LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Dan selanjutnya saya menyiapkan LCD proyektor untuk pembelajaran di kelas, kemudian penataan kelas, dan yang tidak kalah penting yaitu kesiapan siswa itu sendiri untuk belajar di dalam kelas. Seperti itu. Baik Bu Guru, tadi Bu Guru sampaikan Bu Guru menyiapkan media berupa benda-benda konkret gitu kan. Kalau boleh tahu benda-benda apa itu Bu Guru? Apakah itu diperlukan saat KBM berlangsung? Iya, menurut saya sangat diperlukan Pak Guru, karena anak-anak kan apalagi kelas rendah itu harus melihat langsung benda-benda konkret. Salah satunya seperti nanti kan anak-anak ini akan melakukan percobaan. Salah satu benda konkret yang akan saya siapkan yaitu pertama tisu, kemudian air yang berisi baskom. Nah, jadi anak-anak waktu melakukan percobaan itu nanti tisu itu dibasahkan di air. Setelah itu ada yang dijemur di tempat yang panas, kemudian tisu yang lain dijemur di tempat yang teduh. Nah, itulah yang akan diamati oleh anak-anak nantinya. Berarti 2 tisu nanti. Seperti itu kira-kira. Baik, betul. Jadi dari kesiapan yang sudah disampaikan tadi,
tentu Bu Guru sudah mendesain betul ya bagaimana KBM tersebut bisa mencapai tujuan pembelajaran yang dirancang. Kemudian dari persiapan tadi juga sangat mendukung ya untuk terwujudnya area pengembangan yang hendak dicapai gitu. Nah, yang menarik dari yang Ibu Guru sampaikan tadi mengenai kesiapan dalam belajar, mengenai kesiapan siswa dalam belajar. Kalau boleh tahu apa yang Bu Guru lakukan mengenai kesiapan belajar siswa ini? Baik. Jadi yang saya lakukan Pak di kelas nanti di kelas itu kan terdapat anak-anak yang mempunyai kemampuan lebih. Kemudian ada beberapa anak yang mempunyai kelebihan yang cukup dan bisa dibilang yang lambat. Nah, maka dari itu saya harus mempersiapkan belajarnya nanti sesuai dengan kemampuannya. Misalnya dalam pembagian kelompok, dalam satu kelompok itu ada siswa yang berkemampuan lebih, sedang atau lambat. Nah, seperti itu di setiap kelompok itu akan ada siswa yang berkemampuan lebih, sedang dan lambat. Seperti itu dibagi-bagi agar dalam proses pembelajaran itu bisa berjalan. Jadi ada hubungan kolaborasinya nanti seimbang nanti Bu Guru ya. Betul Pak Guru. Oke, sip Bu Guru. Mudah-mudahan di kegiatan observasi nanti apa yang sudah Bu Guru rancang bisa berjalan dengan lancar dalam penerapannya, sehingga tujuan dan area pengembangan yang hendak dicapai bisa tercapai gitu. Dan nantinya setelah proses KBM selesai, mohon maaf Bu Guru, kita ngobrol-ngobrol lagi ya, ngobrol-ngobrol lagi setelah observasi. Kita akan ngobrol seperti ini lagi. Nanti di situ akan kita bicarakan dari KBM yang sudah terlaksana, tapi kira-kira apa saja yang belum terlaksana atau apa saja yang sudah terlaksana. Kemudian rencana pengembangan diri Bu Guru untuk selanjutnya seperti apa, nanti akan kita bahas. Mohon kesediaan waktunya Bu Guru ya untuk bisa kita lakukan percakapan lagi terkait dengan hasil observasi kita di kelas. Baik. Kalau begitu Bu Guru siap nih? Hari ini sudah siap dan bisa langsung saya praktikkan KBM di kelas. Oke dong.
Faktor pemanfaatan energi matahari juga cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik dengan menggunakan alat. Setelah anak-anak tadi lihat videonya, ada beberapa manfaat
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami bersama Ibu Guru Hebat, yang pada kesempatan ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu Guru ya. Baik Bu Guru, tadi kita telah melakukan kegiatan observasi di mana Bu Guru sebagai observator dan saya sebagai supervisor. Jadi penampilan Bu Guru tadi ya, alhamdulillah luar biasa. Terima Jadi kasih Pak. terlihat dari anak-anak aktif ya, kegiatan pembelajaran sangat menyenangkan. Lebih-lebih tadi ada melakukan kegiatan percobaan ya Bu Guru ya. Kemudian anak-anak berdiskusi. Juga tadi terlihat siswa berkolaborasi dengan kelompoknya untuk menyelesaikan tugasnya gitu ya. Jadi kegiatan KBM juga dilakukan dengan presentasi kelompok ya Bu Guru. Jadi anak-anak tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian juga tadi Bu Guru sudah menggunakan LCD proyektor ya dalam kegiatan KBM. Jadi saya melihat sepertinya Bu Guru sudah mahir gitu. Itu sering dilakukan ya Bu Guru setiap KBM. Alhamdulillah. Oke. Baik juga tadi saya melihat Ibu Guru menggunakan benda-benda konkret dan itu sangat menarik menurut saya. Bahan-bahan konkret yang Ibu Guru pakai di kegiatan pembelajaran ini sangat mudah dan gampang didapat. Nah, lalu bagaimana perasaan Bu Guru setelah kita melakukan observasi? Oke, baik Pak. Jadi perasaan saya pastinya sangat senang Pak dengan kegiatan supervisi ini karena mungkin dilakukan dengan teman sejawat kali ya. Nah, berbeda dengan supervisi yang dilakukan sama pengawas. Jadi kalau sama pengawas itu agak-agak tegang gitu. Lebih rileks. Ya, pastinya lebih rileks, lebih santai Pak Guru. Okay. Apa kira-kira yang membuat rileks? Okay. Jadi karena saya sebagai observer dan Bapak sebagai supervisor ada hubungan teman sejawat, jadi itu yang membuat saya lebih santai, lebih rileks dalam kegiatan supervisi ini. Iya ya. Emang sih terasa tegang ya Bu Guru. Saya juga pernah merasakan itu ya. Kalau bersama pengawas itu memang ya, sulit kita hindari rasa tegang. Tapi betul apa yang disampaikan tadi oleh Bu Guru. Kalau misalnya sebelum melakukan observasi itu ada kegiatan ngobrol santai seperti yang kita lakukan pada pra observasi tadi, mungkin ketegangan akan berkurang, bahkan bisa jadi hilang ya Bu ya. Tapi selama ini kayaknya nggak pernah pengawas dari dinas melakukan itu ya. Jadi kalau sama Pak Guru kan tadi kita ngobrol dulu, ngobrol santai, ngobrol rileks jadi pas kegiatan supervisi, jadi itu yang membuat santai. Sedangkan kalau pengawas dari dinas kan tidak ada ngobrol dulu sebelumnya. Nah, jadi beliau masuk ya sudah kita action, dan itu yang membuat agak tegang kalau bersama pengawas dari dinas. Ya betul sekali. Saya juga merasakan itu Bu Guru. Lalu apa yang sudah tercapai dari KBM yang sudah dilakukan tadi Bu Guru? Baik. Dari kegiatan pembelajaran yang tadi saya bisa menyampaikan bahwa materi bisa saya sampaikan secara jelas
dan mudah dipahami oleh siswa. Apalagi tadi saya memakai LCD. Nah, jadi dengan memakai LCD, anak-anak itu semakin antusias belajarnya, Pak. Jadi tadi juga saya mengajak anak-anak bernyanyi dan anak-anak bisa langsung melihat gambar yang ada di LCD atau layar. Kemudian tadi saya juga melihat keberanian dari anak-anak, kemudian kemandiriannya untuk tampil ketika mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian tanggung jawabnya juga sudah saya lihat sudah muncul. Nah, terlihat dari ketika mereka saya bagikan LKPD, mereka berdiskusi dan bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Baik, benar sekali Bu Guru. Tadi saya juga melihat bagaimana keberanian anak-anak ya mempresentasikan hasil diskusinya dengan penuh tanggung jawab. Lalu yang merasa kurang dari KBM ini apa Bu Guru? Jadi selama proses KBM berlangsung tadi Pak Guru, yang saya rasakan masih kurang adalah kurang maksimalnya saya memfasilitasi anak-anak, terutama anak-anak yang lambat ya. Anak yang lambat di sini yang saya maksud yang ada beberapa anak yang belum lancar membaca. Okay. Jadi tadi terlihat ya anak-anak yang lambat atau yang belum lancar membaca itu kelihatan pasif. Ya, jadi tidak begitu aktif seperti teman-temannya yang sudah bisa membaca atau lancar membaca. Jadi itu salah satu kekurangan yang saya rasakan. Oke, lalu apa rencana ke depan untuk memfasilitasi anak-anak yang belum lancar membaca tadi? Ya, baik. Jadi sedikit bercerita Pak Guru, yang saya teringat dengan informasi yang waktu itu Pak Guru sampaikan saat berbagi pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru ya, harus waktu kumpul ya. Ya. Jadi Pak Guru memberikan informasi bahwa pembelajaran berdiferensiasi di mana guru harus mempersiapkan kesiapan belajar siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, anak-anak dikelompokkan sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Demikian juga dengan LKPD-nya nanti akan saya sesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Anak-anak yang berkemampuan lambat akan saya buatkan LKPD yang sesuai dengan tingkat tingkat materinya. Oke. Luar biasa Bu Guru. Saya sepakat ya, karena memang kemampuan masing-masing anak-anak kan berbeda-beda. Jadi maka perlu kita mempersiapkan KBM yang lebih menarik ya Bu Guru ya. Terutama kita harus memperhatikan kemampuan, bakat dan minat mereka begitu. Lalu kapan rencana Bu Guru akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ini? Baik, sebagai rencana tindak lanjut saya akan mempelajari lebih dalam dulu Pak Guru soal pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya berharap Pak Guru bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman lebih jauh terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi agar saya bisa terapkan di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Mau kan Pak Guru berbagi ilmu dengan saya? Insya Allah Bu Guru, dengan niat sama-sama belajar ya Bu Guru ya. Mudah-mudahan saya juga bisa berbagi sesuai dengan ilmu yang sudah saya peroleh dari guru penggerak. Dan yang tidak kalah penting juga Bu, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya di kelas gitu. Apalagi di kelas kemampuan anak kan berbeda-beda, jadi sangat diperlukan merancang pembelajaran yang berdiferensiasi. Insya Allah nanti Bu ya, nanti kita akan berkolaborasi termasuk rekan-rekan yang lain gitu ya, supaya mudah-mudahan di institut kita ini bisa menerapkan pengetahuan yang saya peroleh di
luar biasa sekali Bu Guru. Baik Bu Guru, rencana yang sangat lalu yang saya ingin tahu dari Bu Guru, apa rencana tindak lanjut Bu Guru dalam rangka untuk meningkatkan kompetensinya sebagai guru? Baik, seperti yang saya bilang tadi Pak Guru, selain dari berbagi pengetahuan dan pengalaman dari Pak Guru langsung, saya akan lebih aktif mengikuti webinar-webinar yang yang berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas, sebagai apalagi sekarang kan sudah menerapkan kurikulum merdeka. Baik, rencana yang luar biasa yang sangat positif, kemudian mudah-mudahan ke depan nanti kolaborasi kita lebih aktif lagi ya. Kemudian demikian juga dengan rekan-rekan yang lain, mudah-mudahan kita bisa selalu berkolaborasi, bekerja sama untuk bagaimana ke depan potensi yang kita emban saat ini bisa berkembang dan lebih bermanfaat untuk kita. Baik, terima kasih Bu Guru atas kesempatannya pada kesempatan ini. Sekali lagi mohon maaf ya karena sudah menyita waktu. Tidak apa-apa Pak Ya, Guru. mudah-mudahan kegiatan ini menjadi bagian dari amal sholat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih Bu Guru ya. Terima kasih Pak Oke, Guru mohon maaf atas ya, ilmunya mudah-mudahan. dan Sama. pengalamannya. Oke. Oke, terima kasih. Oke. Baik, demikian percakapan kucing kami dalam rangkaian supervisi akademik. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa